Di masa kecil Poppy Mercury mulai bersekolah di SD Pajajaran Bandung, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 9 Bandung, dan tamat dari sana ia kemudian masuk di SMA Korpri Bandung. Sejak bersekolah, Poppy memang senang bernyanyi dan dikenal memiliki suara yang merdu. Selain itu, ia dikenal mahir dalam memainkan beberapa alat musik seperti gitar dan juga piano. Selepas tamat dari SMA, ia tidak melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Ia lebih memilih untuk bekerja di Bank BTPN selama 4 tahun. Disinilah kemudian bakat bernyanyinya semakin menanjak, dimulai dari ia bergabung dengan band AS BTPN. Inilah kisah Poppy Mercury ketika masih kecil, yang lucu, lugu, suka makan kerupuk dan bakso, hingga sikap sederhananya ketika sudah menjadi seorang artis. Dan berikut ulasannya. Semasa menekuni karir nyanyinya, tercatat 6 album beredar di pasaran. Di antaranya album Antara Jakarta dan Penang, album Surat Undangan, album Terlambat Sudah, album Antara Kau, Dia, dan Aku, album Biarkan Ku Pergi, dan album Hati Siapa Tak Luka. Waktu kecil dulu, saya suka deg-degan kalau naik pentas, badan langsung panas dingin. Tapi setelah sering, keadaan itu hilang dengan sendirinya. Cerita Poppy dalam wawancara dengan BI pada tahun 1991. Memang dari kecil, Poppy sudah menyanyi. Ia sering beraksi di acara perayaan-perayaan 17 Agustusan. Sampai-sampai ia dijuluki penyanyi kelas RT. Predikat itu menghilang ketika Poppy berhasil menggondol juara 1 dan 3 Lomba Lady Rock se-Jawa Barat. Waktu itu saya kelas 1 SMA, masih kecil sekali. Saya jungkir balik dan jingkrak-jingkrak di atas panggung. Asik banget rasanya. Waktu juara, saya sampai melonjak-lonjak kegirangan, ungkap Poppy yang bernomor sepatu 37, tinggi 155 cm, dan berat badan 46 kg ini di lain kesempatan. Itu pula yang menyebabkan ia gampang melejit di tengah persaingan banyaknya penyanyi kota Bandung. Kalau mau dibilang, jalan saya di dunia rekaman mulus-mulus saja. Waktu awal mula saya tidak pernah menyodor-nyodorkan contoh vokal pada produser, melainkan langsung ditawari, ujar Poppy ketika itu. Tahun 1992, HDX Award atas album Surat Undangan diraih penyanyi yang suka makan bakso, kerupuk, dan juga main tenis ini. Penghargaan ini tidak berarti saya artis yang hebat. Kebetulan saja album saya meledak di pasaran, ujarnya dengan rendah hati sesaat setelah turun panggung. Poppy juga termasuk penyanyi yang realistis dengan perkembangan dunia musik Indonesia. Itu yang menyebabkan ia juga bekerja sebagai karyawati Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. Dari sikap kesederhanaannya itu, Poppy juga tak pernah merasa bahwa dirinya adalah seorang artis besar. Karena menurut Poppy, titel artis itu hanya di atas panggung. Tapi begitu turun panggung, dia hanyalah manusia biasa seperti orang lain. Sikap kesederhanaannya ini tak hanya saat Poppy berada di luar rumah, tetapi juga saat Poppy berada di dalam rumah. Ini bisa dilihat dari kamarnya yang begitu sederhana dan jauh dari ekspektasi banyak orang, bahwa kamar seorang artis itu yang sangat mewah. Karena menurut Poppy, kamar sekecil apapun akan terasa jauh lebih indah dan besar kalau berkumpul dengan saudara. Ya, seperti yang pernah dikatakan oleh ayahandanya, bahwa Poppy tidak memiliki kamar pribadi, melainkan kamarnya ini ditempatinya bersama kakak dan adiknya. Kamar inilah yang menjadi saksi di saat Poppy Mercury dulu istirahat dan tidur dikala aktivitasnya sudah selesai.
Dan di kamar ini pula lah Poppy bercengkrama dengan saudara-saudara yang dicintainya. Ketika menjadi karyawati bank, Poppy memang sangat populer. Maklum, selain sebagai artis, ia juga sangat akrab dengan sesama karyawan. Kalau misalnya ia usai rekaman dan meraih sukses pada penjualan kasetnya, ia tak segan-segan mentraktir teman-temannya. "Dia pokoknya baik aja," kata Lisna, teman akrab Poppy. Di mata teman-temannya, Poppy dinilai sebagai karyawan yang tidak aneh-aneh, polos, tidak so artis, dan bahkan sifatnya masih seperti anak-anak. "Setahu saya, dia belum punya pacar," ujar Lisna. Poppy juga merupakan penyanyi utama grup band BTPN. Dengan mereka, Poppy bisa meramaikan acara-acara tertentu yang melibatkan perusahaan tersebut. Tentu saja ketika manggung dengan Bank BTPN, Poppy tidak dibayar. Sejak ia mengundurkan diri, maka praktis band ini kehilangan penyanyi andalannya. Selain pribadi yang sederhana, Poppy juga pribadi yang tidak suka hura-hura ataupun pesta. Di kota kediamannya pun, Poppy jauh dari kehidupan hiburan malam yang sangat merebak, seperti Studio East atau Polo. Rumah-rumah hiburan malam yang selalu marak dengan wajah artis itu tak akrab dengan kehidupan Poppy. Pernah dia mengajak pergi ke rumah karaoke, itu pun cuma sekali. Poppy tidak merokok, apalagi yang namanya minuman terlarang. Poppy tidak pernah kenal. Tutur Dewi seraya menambahkan, walau adiknya itu kelihatan garang jika berjingkrakan di atas panggung, walau tak pernah latihan, sesungguhnya Poppy sangat pendiam, kalem, dan cenderung tertutup dalam kesehariannya. Kerap teman-teman sesama artisnya menganggap Poppy sombong karena tak mau banyak bicara. Begitulah Poppy, dia nggak suka ngerumpi. Kalau menelpon di rumah, paling-paling sama Mel Sandi. Biasanya yang dibicarakan soal show bareng, tutur Dewi kakak Poppy. Semoga ulasan tentang Poppy Mercury sewaktu kecil ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.